Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Sikap, Diskriminasi, dan Prasangka. Yang beranggotakan Amara Wisastri Dia Putri, yang kedua Azmi Batu Lutfiah, yang ketiga Dia Ayu Pusparini, yang keempat Mardianti Pratiwi, yang kelima Neza Nalinta Ginting, yang keenam Winanti Trihartanti, dan yang terakhir ada Eleven Bigman Hutasoit. Stereotip menurut Baron. Stereotip adalah kepercayaan tentang sifat atau ciri-ciri kelompok sosial yang dipercayai untuk berbagi. Stereotip juga dianggap sebagai komponen kognitif dari sikap terhadap kelompok sosial, khususnya kepercayaan tentang seperti apa kelompok tertentu. Menurut pendekatan sikap ini, beberapa kelompok dikarakterisasikan oleh batas-batas negatif dan ini mengarah pada perasaan permusuhan secara umum. Kemudian mengakibatkan niat sadar untuk mendiskriminasi anggota dari kelompok sasaran. Macam-macam stereotip. Yang pertama, stereotip kepercayaan terhadap kelompok adalah keyakinan dan harapan yang kita miliki untuk menutupi seperti apa anggota kelompok itu. Yang kedua, stereotip jenis kelamin berkaitan dengan karakteristik wanita dan pria, mengandung sifat-sifat positif dan negatif. Selanjutnya, prasangka. Prasangka adalah perasaan negatif yang dialami oleh pihak yang berprasangka ketika mereka berada kehadiran, atau hanya memikirkan anggota kelompok yang tidak mereka sukai. Faktor-faktor prasangka, yaitu ada kompetisi dan peran belajar sosial. Kompetisi menurut pandangannya yaitu prasangka terjadi karena adanya kompetisi di antara kelompok sosial dalam mendapatkan komoditas maupun kesempatan yang berharga. Peran belajar sosial, menurut pandangannya, kebencian dan sikap negatif pada orang atau kelompok lain merupakan sesuatu yang dipelajari dari lingkungan karena prasangka sebagai suatu sikap merupakan hasil belajar sosial. Macam-macam prasangka, yaitu ada seksisme, racial, dan agisme. Prasangka seksisme adalah prasangka yang didasarkan pada gender. Seksisme seringkali ditujukan pada wanita, sehingga yang dimaksud di sini adalah adanya penilaian negatif pada seseorang yang disebabkan seseorang tersebut adalah wanita. Prasangka racial yaitu adalah penilaian negatif terhadap seseorang karena orang tersebut menjadi anggota kelompok ras atau suku tertentu. Prasangka agisme. Prasangka ini memang muncul belakangan setelah berbagai prasangka sebelumnya. Prasangka agama atau agisme ini mulai berkurang seiring perkembangan dan peningkatan pemahaman akan adanya perbedaan. Baik, selanjutnya diskriminasi. Diskriminasi hampir sama dengan prasangka. Perbedaan keduanya adalah bahwa kalau prasangka itu adalah sikap attitude, sedangkan diskriminasi adalah tindakan agitation. Swim atau dalam Baron and Byron 1997 menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang menjadi objek prasangka, seperti rasiat, etnik, dan agama. Diskriminasi juga dapat dikatakan sebagai prejudice in agitation. Selanjutnya, target diskriminasi yaitu yang pertama gender. Gender adalah dalam pembedakan antara pria dan wanita. Hal ini mungkin berkaitan dengan banyaknya penderitaan yang dialami wanita sepanjang sejarah sebagai korban dari seksisme. Yang kedua, ras. Ras merupakan diskriminasi yang paling banyak menimbulkan perbuatan brutal di muka bumi ini. Banyak penelitian psikolog sosial berfokus pada sikap terhadap anti kulit hitam. Yang ketiga, agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubung dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Yang keempat, kelompok. Kelompok adalah suatu kemampuan manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan pola interaksi yang nyata dan dapat membentuk satu kesatuan. Yang kelima, fisik.
Fisik adalah sebutan yang berarti sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata yang juga merupakan terdefinisi oleh pikiran. Selanjutnya, bentuk diskriminasi. Yang pertama, reluctance to help, yaitu menolak untuk menolong orang lain. Yang kedua, tokenisme, yaitu minimnya perilaku positif kepada pihak minoritas. Yang ketiga, reserve discrimination, yaitu diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok minoritas kepada kelompok mayoritas. Selanjutnya, cara mengendalikan diskriminasi. Yang pertama, belajar untuk tidak membenci. Yang kedua, rekategorisasi. Yang ketiga, direct intergroup contact, yaitu kontak hubungan secara langsung akan mengurangi prasangka yang ada antar kelompok. Salah satu contoh kasusnya adalah prasangka terhadap Muslim pasca aksi terorisme. Kasus pemberontakan di Brimob Kelapa II dimulai dari upaya penusukan yang dilakukan oleh 2 orang wanita bercadar kepada polisi hingga beberapa kasus pengoboman di Surabaya, membuat masyarakat menjadi was-was akan keberadaan mereka di sekitar lingkungan masyarakat. Kesamaan agama dan penampilan pada kasus di atas membuat mereka yang menggunakan cadar atau yang menggunakan atribut yang menunjukkan apabila mereka Muslim mendapat pandangan negatif di masyarakat seperti dicap sebagai bagian dari kaum radikal dan teroris yang kemudian berkembang menjadi perilaku yang diskriminatif. Salah satu penyebab munculnya prasangka ialah adanya pengalaman traumatis pada individu yang berprasangka. Pengalaman traumatis inilah yang membuat pemikiran individu mengategorikan label musuh kepada individu lainnya. Seseorang yang mengalami pengalaman traumatis cenderung akan bersifat defensif, cemas, dan takut kepada sesuatu yang dianggap musuh. Banyaknya pemberitaan di media massa dan online mengenai kasus terorisme membuat masyarakat luas kian was-was akan keberadaan teroris yang kemudian menimbulkan adanya diskriminasi dan stereotip yang berkembang di luasnya masyarakat. Memang benar saat ini umat muslim sedang menjadi objek prasangka, tetapi bukan berarti umat muslim harus menutup mata dan bersikap lapang dada dengan peristiwa teror atas nama agama. Banyak pernyataan, teroris bukan Islam, merupakan suatu pernyataan yang tidak tepat. Islam memang tidak pernah mengajarkan terorisme, tetapi banyaknya tafsiran dan pemahaman yang kurang matang menyebabkan timbulnya bibit-bibit fundamentalisme, yang dimana artinya mereka menganggap diri mereka eksklusif dan memandang individu yang berbeda dari mereka sebagai sosok yang lebih rendah dibandingkan mereka dalam beragama. Lantas apa sebaliknya yang kita lakukan untuk melawan terorisme ini? Kita membutuhkan senjata, tetapi untuk melawan terorisme kita membutuhkan pendidikan. Pendidikan beragama yang toleran dan penuh kasih sayang adalah salah satu bentuk pencegahan akan terorisme yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Dalam mengerjakan tugas ini, kami awalnya melakukan diskusi menggunakan via telepon dan membahas pembagian tugas. Dilanjutkan dengan pengumuman pembagian tugas di grup chat, dikarenakan tidak semua yang bisa ikut di dalam diskusi telepon tersebut. Ini beberapa bukti hasil diskusi yang kami lakukan.